Ya, selamat malam semuanya. Berikut ini mau buat tutorial buat YouTube. Buat apa? Buat saya upload di YouTube. Oh gitu. Ya, berikut ini adalah sebuah video tentang bagaimana merecovery PC All-in-One yang dari salah satu produknya Lenovo, yaitu Lenovo seri seri C360. Ini saya install karena ada trouble di sistem operasinya sehingga responnya sangat-sangat lama sekali. Oleh karena itu dilakukanlah install ulang tapi menggunakan fitur recovery yang ada di Lenovo. Ini sudah muncul, tapi untuk lebih jelasnya akan saya ulangi lagi dari awal. Oke, exit, kemudian kita shutdown dulu saja sambil dinyalakan TV-nya, nggak apa-apa kok. Oke, berikutnya menekan tombol power, kemudian sambil bergantian menekan tekan lepas tombol F2 nya, sehingga muncul jendela seperti ini. Dia sudah memasuki mode untuk mulai recovery. Oke, masuk, kita pilih 1K recovery. Memilihnya yang bagian restore initial backup. Next. Ya, ini adalah harddisk yang sudah terinstall, ada 500 GB. Kemudian langsung di start saja. Apakah Anda yakin akan mengembalikan ke kondisi yang awal atau restore? Yes. Ini muncul peringatan bahwa proses pemulihan kembali drive itu akan menghapus semua data yang ada di drive tersebut. Apakah Anda yakin ingin melakukannya? Ini yes saja. Ya, jadi perlu diketahui bahwa dalam proses recovery ini, data yang akan hilang itu adalah data di mana drive yang di recover itu berada. Jadi contohnya komputer Lenovo ini dia punya tiga partisi yaitu C, D, dan juga E. Nah, otomatis nanti karena sistem operasinya ada di C, maka data-data yang ada di C itu lah data yang akan hilang. Sedangkan yang ada di E maupun yang ada di E maupun yang ada di D itu filenya akan baik-baik saja. Ya, ini sambil menunggu. Ini perlengkapan standar dari saat pembelian Lenovo-nya, keyboard Lenovo, kemudian mouse-nya pun juga mouse Lenovo. Untuk adaptornya masih menggunakan adaptor. Sudah ada lampu indikatornya ya. Kemudian untuk interface yang ada di PC ini, kita ke belakang. Iya, ini ada interface yang ada di panel sebelah kiri. Kalau panel yang sebelah kanan itu isinya hanya tombol power saja. Terdiri dari 5 bagian.
Yang berwarna biru itu adalah USB versi 3. Kemudian dua port jack itu, yang atas adalah port untuk audio, sedangkan yang bawah untuk mic, dan ini adalah untuk card readernya, NFC, kemudian SD card dan lain sebagainya. Yang bagian belakang, bagian belakang terdiri dari 7 port. 7 port ini terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah yang berwarna hitam. Berwarna hitam ini adalah power dari listrik PLN. Kemudian yang berikutnya adalah port RJ45 atau port jaringan, kemudian HDMI untuk VGA eksternal, untuk display eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah port USB. Sepertinya masih USB 2.0 ya. Nah, 2 ini digunakan untuk mouse dan juga keyboard. Kemudian ini dudukan atau sandaran dari Lenovo nya. Oke. Kecepatannya tinggi sekali ya. Dia berada di 1,49 giga data yang ditransfer atau yang direstore dalam 60 detik. Ini masih ada 10 menit. Kita pindah ke panel sebelah kanan. Di panel sebelah kanan bisa dilihat di sini hanya berisi sebuah tombol power saja. Tidak ada yang lain, dan juga tidak ada tombol reset ya untuk mematikan paksa komputer. Entah tidak ada atau mungkin saya yang tidak tahu. Tapi di bagian panel sebelah kanan cuma ada power saja. Nah, bagian ini adalah CD room-nya, atau lebih tepatnya DVD room. Ada DVD RW, kemudian CD RW juga. Coba kita lihat. Ya, masih standar ya, masih standar. Apakah ada mereknya? Tidak ada mereknya. Kita masukkan kembali. Tampilan total belakang dari PC Lenovo. Ini adalah kaki-kaki penyangganya. Kalau artinya soak jian wes artinya apa? Kok seperti itu? Ya, bu guru soaki jian wes. Bu guru soak. Tapi itu kasar loh. Ya artinya Bu guru soak spasi. Coba bisa. bu guru soaki jian wes. Jian wes. Bu guru soak itu apa ya? Bu guru
agak koplak gitu loh. Ini agak koplak nih. Ya intinya itu Bu Guru itu agak-agak Koplak. agak koplak. Guru Swaki J. Grup apa itu? Teman-teman. Dosen-dosen PAUD itu punya wadah seperti WA atau grup BB gitu nggak tau? Ada Ada apa ya? grup di BB Paul Smile. Oh, grup BB. Ini kan sudah ngirim grup. Belum ada balasan. Oke, sudah mencapai 91%. Tinggal sebentar lagi. Ya, waktunya sangat tepat ya. Mungkin karena PC-nya juga mempunyai spesifikasi yang bagus, jadi proses restore-nya pun bisa berlangsung dengan cepat. Kecepatannya meningkat. Sekarang sudah 2,3 GB per 60 detik. Kalau berdasarkan buku petunjuk dari manualnya Lenovo, maka untuk proses instalasi ini setelah proses recovery-nya selesai, maka berikutnya kita akan bertemu dengan proses driver dan juga aplikasi standar untuk diinstalkan. Ya, muncul peringatan sistem restoration complete sudah selesai. Kemudian kita oke saja. Oke, muncul tombol done. Oke, berikutnya kita restart. Ya sudah mulai untuk meload sistem operasi sepertinya. Jendela awal dari Windows 8 Country of Origin 9 Indonesia. Para time zone-nya atau time zone ambilnya GMT plus 7. Kita akan menemukan Jakarta di sini berada dalam satu garis dengan Bangkok dan juga Hanoi. Kemudian kita next. Sini untuk peringatan. Peringatan untuk memilih sebuah bahasa. Ya, mohon maaf
masih goyang-goyang ya kameranya karena tidak menggunakan tripod dan juga masih menggunakan kamera HP, jadi seadanya saja. Kita pilih English saja, Englishnya pakai yang UK. Oke, kemudian next. Iya, muncul apa ini? Lisensi agreement, jadi persetujuan penggunaan antara Microsoft sebagai pencipta dari Windows 8.1 yang tidak. Kita coba scroll, isinya teks semua, panjang ya, malas sekali buat dibaca. Sebenarnya ini penting tapi oke, kita lewati saja, langsung I accept. Oke, sini ada pengisian PC name. Oke, saya isikan dulu. Pemilihan warna, ambil aja biru, mantap. Nice. Ada wifi, kita lewati saja. Skip. Oke. Di sini banyak sekali express setting, jadi beberapa hal ada yang perlu diatur ketika akan menggunakan sebuah software. Nah, di sini sudah muncul beberapa hal yang ada di dalam express setting. Automatically find and connect, kemudian automatically Windows Update, kemudian mengaktifkan fitur tracking di Internet Explorer. Ada help. Ini adalah bantuan ketika ada beberapa problem saat menggunakan Windows ini. Oke, karena saya butuh lebih tahu, jadi saya pilihnya customize bukan use express setting. Customize. Di sini automatically install important recommended updates. Ini saya tidak menggunakannya sama sekali agar tidak perlu mengupdate tiap saat. Automatically get device driver ini sudah dimatikan, automatically update aplikasinya. Oke, fitur-fitur online ini saya matikan. Smart screen online service, malicious content inserted Windows Store. Oke, di sini proteksi terhadap malware ataupun software dari Windows. Ya sudah, di-on-kan saja. Kemudian ini adalah pilihan untuk memberitahukan ke server Internet Explorer bahwa website yang kita kunjungi itu tidak diberitahukan ke server Internet Explorer, maka di-on-kan saja. Kemudian next. Kemudian check online for solution adalah problem. Ini off-kan saja. Ini off improve. Nah, ini adalah partisipasi user untuk sebagai feedback kepada Microsoft, sehingga begitu ada kekurangan kita bisa menyampaikannya, lalu pihak Microsoft akan menindaklanjuti apa yang kita keluhkan mungkin fitur yang kurang dan lain sebagainya. Ini off kan semua. Next. Share info with Microsoft and other device, use Bing search location. Oke. Impact detection atau by which browsing history itu Microsoft ini matikan. Nah, ada ini matikan dan apa? Yes.
Sudah punya cara menggunakan itu. Oke, lab application use my advertising ID class variant. Ya, jadi ini adalah penggunaan datanya pribadi dari user untuk digunakan oleh Microsoft sebagai masukan ataupun sebagai informasi ke mereka. Oke, begitu off kan semua. Next, muncul username dan juga password. Oke, saya sensor dulu username-nya. Oke, sudah saya isi, kemudian tinggal finish ya, restart. Belum. Ya, barusan greeting message-nya dari Windows 8. Bagus ya tampilannya, sangat simpel kemudian hurufnya bisa terlihat mudah, dan juga proses yang sebenarnya itu ada di bagian bawah, yaitu sedang memproses menginstal aplikasi standar. Kemudian dari Microsoft sendiri menampilkan juga get new application from the store. Jadi daripada user melihat proses instalasinya ini, lebih baik difokuskan untuk ke yang lain. Sudah muncul dan turn off your PC.
ada pameran komputer loh. Di Jogja ya? Iya. Sampai berapa tanggal 9 ya kalau nggak salah. Lihat ya, yang bagus balionya kemarin pas gua. Pameran komputer, pameran buku. Oh, wow. Kemarin Alit buka stand apakah di Magelang? Magelang apa? Di kayak Pekan Raya Yes, Pekan Raya Magelang. Itu standnya MDC ya? Alit saja. Ya disebut MDC juga yo. Ya siapa lagi yang itu gitu. Jadi Alit tuh. Alit itu kan ada gurunya kata loh, kok Alit bisa dapat kejutan ini? Karena saya kemarin lobby ke panitia. Hanya sama waktu saya dulu tapi masih mental. Ya wes ayo. Terus Alit kok bisa ngelobi sendiri? Ya kan sekarang sudah tekniknya sudah lebih rapi, jadi yang berminat sudah disediakan form, jadi dapat harganya sudah rinci ada, jadi kalau ingin segini harganya segini, contohnya ini gitu. Sudah cukup rapi. Oh, Alit berarti bayar juga. Kok bisa Enggak, kemarin jalur bukan ya itulah langsung saya menghadap ke PJ Stan. Temennya kenal juga. Belum kenal, baru ketemu kemarin. Ya sudah muncul tampilan dari Windows 8. Oke, kita klik di desktopnya. Ya seperti inilah. Ada proses satu lagi ya kalau nggak salah di bagian instalasi driver. Dan kita coba lihat ke device manager. Semua driver sudah terinstall secara sempurna, nggak ada trouble sama sekali. Oke, coba cek audio. Di sini sudah ada Microsoft 2013, kemudian ada Nitro PDF, audio. Kita pakai ini aja. Tidak ada isinya apa-apa. Oke, kita kembali. Ini coba saya masukkan flash disk. Oh iya, sudah oke ya. Barusan muncul peringatan dari McAfee. Kemudian scan, ada trouble ternyata. Error checking dari removable drive, kemudian melakukan scan
bagian yang error kemudian melakukan repairnya adalah biasanya karena flash disk yang saya gunakan itu saat proses saat diambil atau saat kita cabut itu nggak menggunakan proses safely remove yang biasa ada di sini. Nah, di sini kan ada safely remove, jadi ketika ada akses ke flash disknya tapi secara tiba-tiba kita cabut itu, maka beberapa file atau mungkin partisinya juga pada kondisi yang sangat-sangat ekstrim itu akan rusak. Bahkan saya ada flash disk itu, entah mungkin karena dulu kurang berhati-hati pas awal-awal belajar PC, itu dulu kapasitasnya masih kalau nggak 512 ya 256 mega itu nggak bisa diakses karena sudah rusak, padahal kalau lampunya masih menyala seperti ini. Yaitu buat pembelajaran saja. Oke, sudah selesai proses perbaikannya.